Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Rati. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas tentang HIV/AIDS ya. Jadi kita bahas mulai virusnya, kemudian bentuk virusnya seperti apa, ya. Tuh. Oke, langsung saja. Nah, kita bahas tentang AIDS ya, atau yang disebut kalau dia AIDS itu merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu Acute Immunodeficiency Syndrome atau penurunan ya, ini penurunan kekebalan tubuh. Jadi AIDS itu merupakan gejala penyakit yang disebabkan sama infeksi Human Immunodeficiency Virus ya. Ini nama virusnya itu HIV ya. Penyakitnya namanya AIDS. Kemudian HIV ini jenis virusnya adalah jenis virus retrovirus yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh atau merusak fungsinya yang menjadi abnormal ya. Pada saat infeksi berlangsung ya, sistem kekebalan tubuh melemah ya. Jadi si penderita atau pasien itu sistem kekebalan tubuhnya melemah. Kemudian penderita lebih rentan terhadap infeksi karena yang diserang adalah kekebalan tubuh, sehingga penderita yang terjangkit sama infeksi ini biasanya mudah terinfeksi penyakit lain atau yang disebut infeksi oportunistik atau penyakit penyerta lain ya. Kemudian HIV ini atau virus ini ya merupakan targetnya dia adalah menurunkan kekebalan tubuh dari si penderita. Nah, jenisnya si virus ini dia punya famili yang namanya famili lentivirus ya. Keluarga dari lentivirus itu sifatnya laten dan masa inkubasi di dalam tubuhnya itu cukup lama dan yang berhubungan langsung dengan yang namanya SSP atau sistem saraf pusat, sehingga mudah sekali untuk terjadi yang namanya tadi ya, keterlibatan dengan kekebalan tubuhnya itu. Kemudian dari strukturnya itu, dari virusnya ya, dia memiliki ya dikelilingi sama membran lipid atau protein ya. Kemudian mempunyai kemampuan dia bervariasi genetik ya dengan cara mereplikasi ya. Kemudian baru yang namanya menginfeksi jenis vertebrata ya, termasuk manusia maupun hewan. Kemudian struktur HIV ya, struktur virusnya ya, dia berbentuk sferis ya seperti ini. Kemudian dia mempunyai diameter 60 sampai 80 nanometer ya. Memiliki inti berbentuk kerucutnya yang kita bisa lihat di sini bahwa dia mempunyai inti seperti kerucut. Kemudian dikelilingi sama membran lipid. Membran lipid itu yang warna-warna ungu ya. Dia ini semuanya ini adalah komposisinya adalah protein ya, yang berasal dari host phase atau itu yang dihinggapinya. Inti virus berasal juga dari protein. Nah, ini dari RNA ini merupakan inti virus ya. Biasanya dia juga ada salinan RNA dari genom ya, RNA genom dari 3 enzim. Nah, 3 enzim genom itu ada protease, reverse, dan transkriptase. Nah, ketiga enzim ini dia memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mereplikasi ya, atau masuk ke dalam host phase dari si pasien. Kemudian dari penderita. Nah, replikasi virus HIV ini ya, kita mulai lihat ya mekanisme kerja dia, bagaimana dia masuk sampai dia terjangkit oleh virus HIV. Nah, dari
virus tersebut masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian virus itu bisa mengenali serta target, ya. Sel targetnya itu ada CD4 dan CD8. Nah, inilah yang bisa mengenali tubuh itu bisa mengenali bahwa dia terjangkit, ya. Kemudian virus itu melepaskan materi genetik, ya, materi genetiknya dari inti selnya itu, dari inti sel dari virusnya itu masuk ke dalam target, ya. Kemudian terjadi transkripsi, ya. Transkripsi itu seperti pengolahan kode, ya, dari RNA menjadi DNA, ya. Nah, enzim yang membantu dalam proses transkripsi itu adalah enzim reverse, ya, reverse transkriptase ini. Nah, setelah itu dibaca, ya, atau diintegrasi DNA DNA virus, ya, dibaca ke dalam DNA manusia. Jadi dia setelah dia masuk, ya, kemudian mengubah kode atau mengacak kode dari RNA menuju DNA, kemudian dibaca, ya, DNA virus dan DNA manusia, kemudian bereplikasi dibantu dengan enzim integrase ini tadi. Nah, terbentuknya RNA virus yang ditranslasi, ya, menjadi protein besar menjadi protein kecil. Jadi ini sudah menjadi suatu produk. Kemudian produk itu kemudian diubah menjadi yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, virus yang kecil-kecil itu tadi namanya protein imatur, ya, itu gen imatur atau sudah abnormal, ya. Nah, itu yang bisa masuk, ya, melewati membran sel, ya, mengambil protein pada sel membran atau puding, ya. Kemudian virion baru atau virus baru itu menular dilepaskan dengan sel targetnya itu. Nah, untuk cara penular atau transmisi dari HIV kita bisa lihat di sini melalui saliva, ya, dengan air liur, ya, dengan air mata, ya, air mata dari si penderita HIV, kemudian ada cairan cerebrospinal, ya, cairan otak, bisa juga dari urin, ya, tapi kalau urin ini terkadang jarang karena kandungannya sedikit rendah, ya. Kemudian berhubungan langsung atau dengan cara seksual, ya, dan kontak darah. Kontak darah itu bisa melalui jarum suntik mungkin, ya, mungkin melalui jarum suntik. Kemudian atau mungkin kalau dengan kontak darah itu apa, donor darah bisa terjadi juga, ya. Kemudian bisa juga melalui penularan dari ibu ke bayi. Artinya si penderita HIV itu lagi hamil dan dia juga sebagai penderita HIV. Nah, penularan itu bayi itu juga akan terjadi penularan juga bahwa dia juga terjangkit virus HIV. Nah, seperti itu, ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Minggu depan kita langsung menuju ke menuju ke AIDS dan lanjutan, ya, ini gejala klinisnya seperti apa, ya, ini untuk penyakit AIDS dan pengobatan untuk HIV AIDS itu seperti apa. Nah, seperti itu, ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bisa terserap ilmunya dengan baik, ya. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.